Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, murid-murid semua, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya, agar kita diberikan bimbingan, petunjuk serta ilmu yang bermanfaat dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya minta saya saja yang milih ya, untuk memimpin doa. Silakan yang paling tinggi, ini berdoa ya. Sambil dulu ya. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, setelah kita berdoa, pastinya saya akan mencari tahu harian kalian. Hari ini semuanya masuk kelihatannya? Masuk ya? Terima kasih semuanya masih semangat. Dan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita dapatkan, yaitu siswa memahami pengertian berpikir komputasional, kemudian bisa mengenali tahapan berpikir komputasional, ada komputerisasi, pengenalan, pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kemudian nanti kalian bisa mampu memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Selanjutnya, nah kita akan dari pengantar dulu. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Jadi kita ini sebenarnya juga bisa berpikir komputasional. Meskipun ada kata-kata komputasi, bukan hanya komputer saja, justru kita ini juga bisa berpikir komputasi. Nah, fokus utamanya adalah problem solving atau pemecahan masalah. Jadi berpikir komputasional itu fokusnya itu bagaimana ada masalah bisa kita pecahkan dengan tahapan-tahapan yang sesuai. Nah, maka jika kalian sudah terbiasa menggunakan laptop, terbiasa menggunakan handphone, terbiasa menggunakan komputer dan alat-alat IT yang lain, kalian maksudnya sempat berpikir nggak? Kok bisa ya setiap ada masalah kok dia bisa memberikan solusi? Sempat ya? Nah, karena memang alat dari laptop, HP dan sebagainya itu sudah dirancang, diprogram untuk ini berpikir komputasi, sehingga yang didapatkan itu jawaban yang berasal dari data-data yang ada, sehingga memberikan jawaban yang semestinya. Oke, komponennya apa saja berpikir komputasional itu? Tadi sudah saya singgung demikian ya. Ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Ya masalah nih. Terus bagaimana masalah ini bisa diatasi? Dipecah-pecah dulu menjadi bagian-bagian yang kecil, supaya masalahnya itu agak terkurangi. Bisa dilihat dari sisi yang lebih kecil. Kemudian mengenal pola atau mencari kesamaan atau perulangan. Polanya seperti apa ya? Oh, polanya seperti itu terus-menerus misalnya. Kemudian abstraksi, yaitu menyaring informasi yang penting. Semua informasi itu akhirnya disaring dulu. Mana yang penting, yang cocok dengan masalah itu. Kemudian ada algoritma, yaitu membuat langkah-langkah sistematis. Dan ini semua bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, coba siapa yang sudah bisa memberikan pendapat apa masalah kehidupan sehari-hari yang pernah kalian hadapi? Ya. Saya yakin semua di antara kita pernah menghadapi satu masalah. Betul? Betul. Coba siapa yang mau
nggak ada salahnya kok ini. Pernah Pak ada masalah X? Coba apa misalnya? Hah? Masalah mau gosok gigi kehabisan pasta gigi, pernah terjadi nggak? Pernah. Ya siapa yang pernah terjadi kayak gitu? Tunjuk jari. Mau gosok gigi, pasta giginya habis. Nah, banyak ternyata. Oke, apalagi yang pernah dihadapi sebuah masalah. Masalah itu kalau belum gede-gede banget. Apa coba? Apa ya? Mau keramas samponya habis, pernah terjadi ya? Oke. Apalagi? Susah tidur. Wah, ada masalah susah tidur. Nah, itu semuanya nanti harus dilakukan pemecahan masalahnya dengan berpikir komputasional. Agar apa? Agar masalah itu tidak berkembang dan teratasi dengan tepat, cepat, dan efektif. Kan begitu? Oke. Kalau yang susah tidur tadi apa? Akhirnya dipecahkan dengan cara apa? Bingung. Yang kehabisan sampo, beli lagi. Nah, beli itu kan nggak serta-merta langsung berada di toko kan? Di situ ada tahapan-tahapannya. Pokoknya nek wong beli sampo ya ngerti-ngerti. Kok toko. Nah, nggak ada ya. Oke. Bisa dipahami? Berpikir komputasional yang komponennya ada ini. Bisa ya? Oke. Terus, nah ini ilustrasi sederhana. Contoh membuat nisan. Siapa yang pernah membuat nisan? Wah, semuanya namanya nisan tadi. Familiar banget. Oke. Dekomposisinya apa? Siapkan alat. Masak air. Buka bumbunya. Rebus minyak, sajikan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa misal langsung. Nah, kemudian polanya gimana? Setiap masak mie urutannya hampir sama. Kan polanya berulang-ulang terus gitu ya. Nah, diwalek piye? Sajikan dulu baru direbus. Diwalek wong polanya nggak begitu kan? Abstraksinya apa? Fokus hanya pada langkah inti. Langkah-langkah intinya itu fokus. Kemudian algoritmanya apa? Sudah langkah-langkah dari awal hingga akhir kayak tadi. Siapkan alat, masak air, buka bumbu, dan seterusnya. Itu algoritma. Disusun langkah-langkahnya. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan antara lain menyusun jadwal pelajaran, menentukan rute tercepat ke sekolah, menyusun resep masakan, membuat daftar belanja dan lain-lain. Sampai di sini sudah bisa dipahami apa maksudnya berpikir komputasional tadi? Bisa ya? Oke, sekarang siapkan selembar kertas. Kita ada masalah yang sama nih. Nah, kita ada masalah yang sama nih. Nanti enggak, masalahnya bukan membuat mie ya. Masalahnya adalah apa yang kalian lakukan, bagaimana berpikir komputasional kalian jika ada masalah mau berangkat sekolah hujan turun. Ya. Silakan. Nah, tadi ada dekomposisi, kemudian ada pola, ada abstraksi, ada algoritma. Yang paling ini algoritmanya. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya. Ada buat. Jadi project kalian hari ini adalah membuat pola atau berpikir yang komputasional menghadapi masalah akan berangkat sekolah malah turun hujan. Bagaimana supaya bisa tetap datang ke sekolah, tidak terlambat dan lain sebagainya. Pokoknya intinya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, apa yang harus kamu lakukan?
yang langkah-langkahnya itu sudah urut ya, berarti memang sudah berpikir komputasional. Orang walik-walik gitu. Ya, apa dulu ya, pagi-pagi mau berangkat ke sekolah malah turun hujan. Ya, saya mau lihat. Ya. Menurut saya mati ya. Menyusun langkahnya bisa ke bawah-bawah boleh, nggak harus menyamping terus ya. Langkah pertamanya apa boleh, bebas, menyamping juga boleh. Pernah tidak itu terjadi pada diri kalian? Pagi-pagi mau sekolah malah turun hujan. Pernah ya? Pernah ada pengalaman kayak gitu ya? Nah. Yang sudah selesai tunjuk jari. Ada yang sudah selesai? Selesainya itu berarti di terakhirnya sudah sampai di sekolah, berarti selesai, clear, ya. Kalau kalian sudah sampai di sekolah berarti sudah selesai berpikir komputasional dan mengambil langkah-langkah. Oke? Ini jangan jadi acuan ya. Jangan jadi acuan. Masalah yang besar tadi ada apa? Mau berangkat sekolah turun hujan. Kan dipecah-pecah masalahnya menjadi bagian kecil. Dekompositasi. Oh, dipecah ya. Terus sekolahnya kan kalau turun hujan itu kan mesti ya begitu terus kan? Ada yang sudah selesai? Ada? Ada? Mana yang sudah selesai? Belum? Ini jangan berpikir salah atau benar loh ya. Sesuai dengan yang pernah kalian alami. Saya mau tahu. Ada? Sudah? Mana? Sudah? Sudah? Belum? Belum ada selesai? Oh, tinggal sini ya. Selesaikan. Main kita sudah. Apa nggak sulit kan ini sebenarnya? Enggak kan? Sudah pernah mengalami, sudah terbiasa. Selesai? Sudah? Bawa sini, bawa sini. Bawa sini. Bawa sini. Apa? Sabar, kamu baca. Dekomposisi. Siapkan alat seperti payung atau jas hujan. Pakailah jas hujan atau payung lalu bisa berangkat sekolah tanpa kehujanan dan sampai
itu langkah-langkahnya tadi siap. Tapi kalau yang algoritmanya belum ya, ditambah dulu ya. Jadi nek wis nyiapke payung itu terus gimana apa? Terus disiapke tok atau gimana? Ayo siapa lagi yuk? Yuk lagi. Ya. Waktunya terbatas ini. Mana? Itu tadi udah bagus, tinggal nambahin algoritmanya ya. Step-stepnya, langkah sistematisnya. Ada yang satu lagi? Sudah? Belum? Ada lagi? Sudah? Belum? Nggak usah khawatir loh ya, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya saya anggap benar meskipun masih ada yang perlu ditambah atau dikurangi. Itu aja. Cukup? Cukup ya? Cukup ya? Sekarang silakan dikumpulkan. Dikumpulkan. Dikumpulkan saja. Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan di sini. Siapa? Di lembar kertas saja. Iya seperti itu. Ini sih bawa ini. Ya. Dikumpulkan aja sana sini. Oke. Enggak apa-apa. Nanti akan saya tes. Pelan-pelan. Baik, silakan duduk kembali dan terima kasih kalian sudah buat proyek ya, sudah buat proyek berpikir komputasional menghadapi masalah apa tadi? Menghadapi masalah apa tadi? Mau berangkat sekolah malah turun. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ini semuanya sudah baik-baik. Artinya langkahnya sudah benar. Baik. Nah. Ini nanti di rumah kalian ulangi berpikir komputasional di dalam strategi permainan olahraga yang kalian sukai. Olahraganya apa? Bebas, terserah. Voli boleh, basket boleh, dan lain-lain. Semua olahraga kan butuh strategi ya, gitu. Kemudian berikan contoh yang lain juga dalam kehidupan sehari-hari kalian untuk meyakinkan, untuk mematangkan materi ini. Jadi pahami ya? Ya. Jadi begitu. Nah semua kita akhirnya sampai di hampir di akhir materi ya. Artinya apa? Kita simpulkan bahwa dengan berpikir komputasional kita bisa jadi pemecah masalah yang kreatif dan cerdas di era digital. Begini, kalau tadi kan kita belum manfaatkan teknologi digital ya, masih menggunakan pikiran manual kita, menggunakan peralatan yang kita pakai juga hanya kertas dan pulpen. Nah, nanti jika menemukan masalah-masalah yang itu memang harus kita selesaikan dengan kemampuan peralatan teknologi, maka ya lakukan, silakan. Nah, ada yang pernah punya pengalaman menyelesaikan permasalahan berpikir komputasional dan menyelesaikannya itu dengan peralatan digital. Pernah apa? Misalnya kesulitan mengerjakan PR, bagaimana yang kamu lakukan?
Lihat di Google ya. Nah, ada yang sama seperti itu? Banyak? Nah, oke, jadi gini. Manfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Karena yang ada di HP itu semuanya ada. Dan kita sebagai manusia ini yang bisa memilah dan memilah mana yang baik, mana yang kurang baik, memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini tugas kita bersama. Jangan sampai kalian akhirnya salah dalam menentukan sikap. Karena dengan kemampuan teknologi sekarang semuanya sudah serba memungkinkan. Mau lihat apa saja ada, mau baca apa saja ada, mau lihat gambar-gambar apa saja ada, dan seterusnya. Maka ini yang perlu disiapkan oleh kalian mulai dari sekarang dibentengi. Kecerdasan artifisial kalian, AI juga dimanfaatkan yang positif. Jangan sampai membuat konten yang negatif. Negatif itu apa namanya? Macam-macam, mungkin bertentangan dengan isu-isu yang tidak boleh, syarat dan sebagainya, kan? Konten-konten pornografi atau bullying. Bullying itu tidak hanya kekerasan saja, tapi bullying dari ucapan, tulisan, itu kan bisa dikatakan bullying kalau itu memang menyakiti orang lain. Ini harus kalian pahami dari sekarang dan betul-betul dilaksanakan. Baik, itu ya. Hari ini kesimpulannya seperti itu dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dan silakan ditulis refleksi apa kesan kalian belajar hari ini. Silakan. Singkat saja. Cukup hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Silakan nanti bukunya dibaca di rumah. Lakukan tugas yang tadi saya sampaikan. Paham ya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.